Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Inilah Nabiullah yang katanya masih hidup sampai sekarang, mengutus sejumlah nabi untuk menjalankan perintahnya terkait segala urusan umatnya di dunia ini. Manusia dan nabi sama-sama makhluk Tuhan yang tidak abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengakhiri kematian nabinya ketika waktu tugas nabi tersebut telah usai. Jika kini sudah banyak manusia yang pulang ke rahmatullah, tetapi ada nabi yang sampai saat ini masih hidup. Para nabi yang masih hidup sampai sekarang ini diantaranya Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Keempat nabi tersebut punya kisah hidup yang sangat panjang. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Mikhail bin Kinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam bin Syid. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa dan telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepius, dan Zeus Anom. Nabi Idris alaihissalam mewarisi ilmu Nabi Syid bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Beliau pun melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syid alaihissalam. Tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Pada suatu malam, atas seizin Allah Ta'ala, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris alaihissalam menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Pada suatu pagi, Nabi Idris meminta kepada malaikat tersebut untuk menemaninya berjalan-jalan melihat keindahan alam. Di tengah perjalanannya mengajukan sebuah permintaan. "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku." Kemudian Tuan memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke 4 martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Allah Ta'ala memuji Idris dengan menaikkan ke langit. Sebab biasanya yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu Allah Ta'ala berfirman mengenai para malaikat. Malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Karena ketakutannya dalam beribadah dan menuntut ilmu, Nabi Idris dikaruniai Allah Ta'ala pengetahuan yang luas dan dalam. Beliau inilah manusia pertama yang menulis dan menggunakan pena, dan menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Di dalam Al-Quran, nama Idris alaihissalam disebutkan 2 kali, yaitu, "Dan diceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi
dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85.